Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mari biasakan nonton video sampai habis agar kita tidak gagal paham, kita tidak gagal berkomentar. Ketika kita melihat video tentang sesuatu yang disampaikan oleh Teguh Iqbal Johar, yaitu adanya perzinahan yang dilakukan oleh Umi Preman, Mas Karyo Sapulidi, dan juga Adin Iwan PSSI. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Kebenaran tentang apa yang disampaikan oleh Bang TJ pun perlu dibuktikan, dan juga kita juga berpikir logis bahwasanya tidak mungkin Bang TJ itu akan menyampaikan sesuatu tanpa bukti. Begitu juga kita juga harus berpikir tentang praduga tak bersalah, di mana tidak serta-merta kita meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Bang TJ tersebut. Namun ada yang berkomentar bahwa TJ tidak menyebutkan nama, tapi hanya menyebut Umi Preman. Dari sini tentu kita ingat mubahala yang dilakukan oleh istrinya Gus Idris. Kalau di situ tidak ada yang berpendapat bahwa TJ tidak menyebutkan nama, tapi hanya sebutan Umi Preman saja, lantas kenapa istrinya Gus Idris merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Teguh Iqbal Johar itu ditujukan buat dirinya? Nah, jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud dengan Umi Preman itu adalah istrinya Gus Idris. Dalam hal ini di konteks videonya Bang TJ. Ya, memang apa ya, tuduhan perzinahan ini merupakan sebuah masalah yang pelik, masalah yang rumit. Karena apa? Kalau hanya dijawab dengan bersumpah atau dengan bermubahalah, maka ini akan tetap menjadi sebuah kesimpang siuran. Hal yang perlu dilakukan sebenarnya adalah mengklarifikasi, ya, mengkanter, menjawab apa yang disampaikan oleh Bang TJ tersebut. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama adalah istri daripada suami dari Umi Preman, yaitu
Gus Idris Official. Ini bisa klarifikasi ke Bang TJ, bertanya apakah benar Bang TJ punya bukti-bukti. Kalau memang benar Bang TJ punya bukti-bukti, Gus Idris selaku suami itu bisa melaporkan Mamas Karyo, Adin Iwan PSSI, terus Sapulidi dan lain-lain, serta Umi Preman sendiri ke pihak yang berwajib atas tuduhan perzinahan. Karena apa? Di dalam pasal tentang perzinahan ini yang bisa melaporkan itu suami, orang tua, dan anak. Jadi orang lain tidak bisa. Orang lain tidak bisa melakukan pelaporan. Ya, karena hanya orang-orang tertentu yang ada kaitannya dengan pelaku ini yang bisa melaporkan. Atau juga istrinya Mamas Karyo juga bisa melaporkan kalau memang ada bukti perzinahan tersebut. Jadi itu langkah pertama. Klarifikasi ke Bang TJ, tanya kalau memang benar-benar ada bukti, ya, Gus Idris ataupun istri Mamas Karyo bisa melaporkan Mamas Karyo, melaporkan Umi Preman, melaporkan Adin Iwan, melaporkan juga Sapulidi. Karena yang disebut-sebut di video Bang TJ adalah itu. Yang kedua, apabila memang merasa bahwa ini hanya sebuah tuduhan, hanya sebuah fitnah, ya, Gus Idris bisa melaporkan Teguh Iqbal Johar atau Bang TJ ke pihak yang berwajib dengan tuduhan atau sangkaan pencemaran nama baik atau fitnah. Ya. Dengan begitu nanti bisa clear, masyarakat bisa tahu bahwa itu memang benar-benar ada atau tidak ada. Sebab apa? Kalau ternyata nanti dilaporkan terus TIJ ini ternyata memiliki bukti-bukti yang kuat, maka ini bisa dibeberkan di proses pemeriksaan. Ya, jadi ini nanti juga akan menjadi sebuah bumerang, karena ketika hal ini dibeberkan di penyidikan ataupun di pengadilan, maka kalau itu sebuah aib, maka aib itu akan terbuka. Nah, jadi untuk meyakinkan masyarakat, untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap para netizen, alangkah lebih baiknya di sini adalah peran daripada Gus Idris ini sangat penting. Karena apapun ya yang disampaikan oleh Bang TJ, apalagi mengenai istri beliau, istrinya Cak Idris ini ya, yang dituduh melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang, ini menyangkut harkat dan martabat serta kehormatan keluarga, di mana di situ Idris Al-Marbawi ini sebagai kepala keluarga, tentu saja sebagai orang yang memiliki ilmu agama yang lebih bagus, pasti paham bagaimana harus mempertahankan kehormatan keluarganya, bagaimana harus memperjuangkan kehormatan istrinya, ya, bukan hanya mengajarkan pada istrinya untuk bermubahalah. Memang hukum Allah itu segala-galanya, tapi jangan lupa bahwa kita hidup itu di negara Indonesia ini, ada hukum yang berlaku, dan kita juga bisa minta perlindungan hukum, kita juga bisa menyelesaikan
segala sesuatunya itu dengan hukum yang berlaku. Nah, karena kalau hanya mubahalah, maka itu hanya menjadi simpang siur, menjadi informasi yang tidak jelas bagi masyarakat. Ada sebagian yang percaya dengan mubahalah, ada sebagian yang juga tidak yakin dengan mubahalah yang dilakukan, karena track record ya, karena hal-hal yang pernah terjadi itu juga membuat masyarakat itu kurang yakin dengan mubahalah yang dilakukan oleh istri dari Idris Al-Marbawi ini. Nah, saudaraku, jangan sampai nanti masalah ini berlarut-larut dan Gus Idris selaku kepala keluarga, selaku suami dari Umi Preman yang dituduh atau dikatakan melakukan sesuatu perselingkuhan, ini diam saja. Karena kalau Gus Idris hanya diam, maka masyarakat akan menganggap bahwa mereka ini takut untuk melapor karena mereka di dalam hati kecilnya merasakan bahwa apa yang dituduhkan DIJ itu adalah benar. Ya. Jangan sampai nanti ada tuduhan-tuduhan yang liar, ada anggapan-anggapan yang liar yang akhirnya menghancurkan harkat dan martabat keluarga yang bersangkutan, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya apabila Gus Idris segera mengambil tindakan. Ya, kalau memang itu benar terjadi, laporkan Mamas Karyo, laporkan Sapulidi, laporkan Adin Dewan PSSI, laporkan juga Umi Preman, ya, meminjam istilahnya teman-teman ya, karena saya sendiri juga nggak paham namanya siapa. Tapi kalau Gus Idris yakin bahwa istrinya tidak melakukan seperti itu, ya laporkan TIJ atas sangkaan pencemaran nama baik, perbuatan fitnah dan sebagainya. Saya kira Gus Idris lebih paham bersama tim hukumnya mengenai permasalahan ini. Ya, karena saya nggak harus mengajari beliau, karena beliau jauh lebih pinter, jauh lebih cerdas. Jadi itu tadi ya, dalam hal ini yang bisa melaporkan Umi Preman, yang bisa melaporkan Mamas Karyo, yang bisa melaporkan Adin Iwan, dan yang bisa melaporkan Sapulidi, itu hanyalah Gus Idris ofisial selaku suami. Ya, orang lain yang melapor tidak akan pernah bisa. Nah, jadi saudaraku, dan juga Gus Idris bisa melaporkan pencemaran nama baik apabila memang hal itu tidak pernah terjadi. Tapi jangan sampai melaporkan nama baik justru menjadi bumerang nanti bagi Gus Idris apabila tidak berkoordinasi secara jujur dengan istrinya. Bisa saja istrinya mengaku tidak, ya, mengaku bahwa dia tidak melakukan, bahkan bersumpah-sumpah tidak melakukan. Tapi ternyata memang melakukan dan TIJ pula punya bukti-bukti. Nah, pasti polisi akan memproses apabila Gus Idris melaporkan pencemaran nama baik melalui media sosial YouTube ini. Nah, tapi nanti di dalam pemeriksaan TIJ juga punya hak untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah fakta. Nah, di sini nanti akan menjadi bumerang. Itu silakan menurut saya dirundingkan secara jujur dengan istrinya. Kalau memang istrinya mengakui bahwa itu benar, ataupun Gus Idris memiliki bukti-bukti bahwa itu benar dilakukan oleh istrinya, maka bisa melaporkan semua orang yang terlibat. Tapi kalau memang istrinya jujur mengatakan itu tidak pernah terjadi, maka Gus Idris pun bisa melaporkan saudara kita Teguh Iqbal Johar. Nah, jadi saudaraku, mudah-mudahan masalah ini segera clear,
segera menjadi sebuah ada petunjuk, juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.